Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sesuai dengan judul, jadi kali ini aku pengen nge-review kitab Tauhid, yaitu pemurnian ibadah kepada Allah. Nah, aku tekankan lagi bahwa ini mereview atau sekedar mau sharing isi dari kitab ini tuh kurang lebih seperti apa, bukan menilai seberapa baik sih kitab ini gitu, seberapa bagus kitabnya itu ya, karena aku rasa itu bukan kapasitas aku, tapi aku merujuk dari beberapa ustadz yang bedah kitab ini, diantaranya itu Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Abdullah Roy, dan Ustadz Naji. Sebelumnya aku mau sharing dulu ke kalian apa aku beli kitab ini ya. Yang pertama adalah karena kitab ini tuh ada di tempat kajian. Dan yang kedua adalah sebelum bener-bener aku mau action buat beli buku ini, aku sempat bingung gitu, buku apa ya yang kira-kira harus aku beli. Aku tuh bukan anak pondok, aku bukan anak madrasah. Aku nggak tahu nih buku apa yang paling cocok buat anak yang baru pengen belajar gitu kan. Akhirnya aku berdoa, ya Allah tolong kasih tahu aku harus beli buku yang mana, yang memang aku butuhin gitu. Akhirnya ya nggak tahu kenapa tergerak aja gitu buat action beli buku ini yang sebelumnya udah dibahas di tempat kajian. Oke, selanjutnya kita bahas dulu siapa sih penulis dari kitab ini gitu. Jadi kitab Tauhid Pemurnian Ibadah Kepada Allah ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, siapa Syekh Muhammad At-Tamimi ini? Nanti bakal aku cantumin link dari kajiannya Ustadz Firanda Andirja yang membahas tentang sejarah hidupnya beliau. Jadi beliau ini salah satu orang yang berperan dalam berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Itu sampulnya ya seperti ini, dan ini tuh timbul teman-teman. Nah, oke, kita lihat judulnya dulu. Di sini adalah Kitab Tauhid, Pemurnian Ibadah Kepada Allah. Ketika aku baca buku ini, aku tuh sempat kayak sedikit shock gitu ya. Ternyata banyak banget hal-hal yang selama ini kita lakukan, tapi nggak kita sadari bahwa itu adalah salah satu hal yang dilarang. Ternyata itu bisa menodai tauhid kita gitu. Di sini bakal dibahas gimana sih caranya agar tauhid kita ini benar-benar murni, ibadah kita kepada Allah ini benar-benar bersih gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita cari tahu dulu tauhid itu apa sih. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Karena tauhid menjadi landasan setiap amal. Kalau ternyata tidak ada dasar tauhid itu, kita tidak beribadah untuk Allah, maka ya amal kita tertolak. Dan kemudian kita lihat di kata pengantar teman-teman. Di sini dikatakan bahwa sebab manusia diciptakan Allah ke dunia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah, dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid. Di sini tuh ada daftar istilah seperti ini. Nah, jadi kita tuh nggak bakal kesusahan gitu kalau ada istilah-istilah asing. Contohnya Sahih, hadis sahih itu apa? Nah, di sini tuh dijelaskan. Jadi cukup membantu banget bagi kita untuk memahami isi dari kitab ini. Selanjutnya kita cek ke daftar isi. Di dalam daftar isi ini teman-teman, penulis nggak langsung memberitahu kepada pembaca tentang apa saja sih jenis syirik itu. Tapi di sini penulis memberikan informasi tentang tauhid, hakikat, dan kedudukannya. Kedudukan tauhid itu seperti apa? Hakikat tauhid itu seperti apa? Kenapa kita ini harus bertauhid dengan semurni-murninya? Seperti itu. Kemudian juga dijelaskan nih keistimewaan tauhid. Apa aja nih keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid itu. Kemudian juga dijelaskan lagi, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisap. Nah teman-teman, Masya Allah, siapa sih diantara kita yang gak pengen masuk surga tanpa hisap? Pasti semuanya pengen dong masuk surga tanpa hisap, tapi ya itu gak mudah gitu, gak mudah. Nah kemudian di bab 4-nya ini beliau menjelaskan kenapa sih kok kita ini harus takut kepada syirik, dalilnya apa gitu, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita harus takut terhadap syirik? Dan yang kelima, kalau sudah kita tahu hakikat dan kedudukan tauhid itu sendiri, kita udah tahu keistimewaan tauhid, kita udah takut nih kalau kita nggak bertauhid dengan semurni-murninya, dengan benar gitu, maka dakwakanlah tauhid itu kepada orang lain. Pentingnya berdakwah tentang tauhid. Nah ini menarik banget teman-teman. Di bab 5 coba kita cek ya halaman 20. Ada sebuah hadis
yang perlu kita ketahui ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, bersabdalah beliau, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaknya pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, yaitu supaya mereka mentauhidkan Allah atau bersyahadat la ilaha illallah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam dan seterusnya. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang pertama adalah mentauhidkan Allah itu tadi. Mulai bab 7 penulis baru memberikan informasi nih kepada para pembaca apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar, sampai dengan bab ke-65, sampai dengan bab 65. Nah, apa sih bedanya syirik kecil dan syirik besar? Syirik kecil dan syirik besar itu sama-sama dosa besar. Perbedaannya, kalau syirik besar mengeluarkan dia dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dosanya sama-sama dosa besar. Itulah yang aku dapat dari Ustadz Firanda Andirja. Di bab ke-66 itu dijelaskan bahwa upaya-upaya Nabi dalam menjaga batas-batas tauhid. Nabi itu berupaya jangan sampai nih orang-orang umat-umatnya Nabi itu berbuat syirik, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu sedang berbuat syirik, bahkan dengan hal sekecil apapun, contohnya riya, contohnya terlalu mengagungkan orang-orang yang soleh. Nah, itu Nabi melarang hal tersebut. Di bab 67 penulis, ini bab terakhir, penulis ingin menggambarkan bagaimana sih keagungan dan kekuasaan Allah itu seperti apa, kenapa kita itu harus benar-benar bertauhid kepadanya. Kita ini kecil kayak gitu. Di bab 67 itu kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat salah satu isi dari babnya ya, seperti apa sistem penulisan dari penulis ini. Jadi beliau ini hanya menyuguhkan dalil baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, dan beliau hanya sedikit sekali memberikan pendapat-pendapatnya atau opininya beliau pribadi. Hampir di setiap bab itu nggak ada. Setelah beliau menyuguhkan dalil, maka beliau baru memberikan kandungan dari bab ini itu seperti apa. Misalnya, kalau tadi sudah menyebutkan dalil, maka hal-hal yang bisa dipetik dari dalil itu tuh apa? Oh, ternyata perbuatan itu syirik. Oh, ternyata hal ini tuh nggak sesuai sama syariat yang udah Allah turunkan, misalnya kayak gitu. Beliau membantu para pembaca untuk mengambil hikmah dari dalil-dalil tersebut. Nah, buku ini tuh menarik banget, dan sebenarnya buku ini tuh udah nggak bisa udah nggak bisa disangkal gitu ya. Karena apa? Karena beliau berlandaskan dengan dasar yang kuat, yaitu dengan Al-Quran dan hadis sahih tentunya. Maka waktu itu di tempat kajianku di Sidoarjo ya, Ustadz Naji itu bilang bahwa buku ini tuh bagus dan pembahasannya tuh sangat ringkas. Bagi kita itu kayak nggak bertele-tele gitu loh. Oh, ternyata ini nggak boleh. Oh, ternyata ini syirik. Nih dalilnya. Udah nggak pakai bahasa yang belibet-belibet yang kita akhirnya bingung memahami. Maka buku ini cocok banget buat orang-orang kayak kita. Berdasarkan sudut pandang aku pribadi ya, bahwa buku itu sangat direkomendasikan banget buat kalian beli. Aku saran buat teman-teman ya, ketika kalian membeli buku ini jangan hanya dibaca doang, jangan hanya kalian sendiri yang membaca ini, karena ilmu kita terbatas, kita nggak tahu gitu hikmah apa aja yang bisa dipetik. Kita sangat rugi bagi kita kalau cuma ngebaca doang gitu. Ini buku tuh tipis banget sih ini ya, dan itu 67 bab. Kalau kita cuma ngebaca doang bakal cepet, tapi yang kita dapat belum tentu banyak. Kadang ya karena kita nggak mampu kayak ngebaca terus kita cari hikmah yang mendalam. Oleh karenanya, selain kita baca, buku ini juga kita bedah. Sama siapa? Sama ustadz-ustadz yang ilmunya udah nggak diraguin lagi. Kalau aku sendiri itu ngebedah bersama Ustadz Firanda Andirja. Itu masya Allah banget, ngenaknya tuh bakalan sampai dalam banget gitu, karena kita dijelaskan hikmahnya tuh hikmahnya ini tuh dari kejadian ini loh turunnya ayatnya, misalnya seperti itu. Oleh karena itu aku merekomendasikan banget buat teman-teman, yang pertama beli buku ini, baca buku ini, kemudian dibedah buku ini. Contoh nih, kalau satu bab ini ada sekitar 4-5 dalil, tapi bisa dibedah sampai serinci ini,
sampai serinci. Di sini atas ada tulisan, di sini ada tulisan ya. Kemudian di sini ada tulisan. Kemudian di sini saya butuh kertas baru lagi hanya untuk membedah satu bab. Yang kalau kita baca sendiri kita nggak bakal tahu. Oh maksudnya ini. Nanti insya Allah aku share ya link ngebedah buku ini bersama Ustadz Firanda Andirja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Semoga kita dimatikan dan dihidupkan di atas tauhid. Insya Allah ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.